Saat klan Heilong memasuki kuil penguasa cahaya, mereka memasukkan semua sumber daya berharga ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian memusatkan cincin penyimpanan di bawah patung penguasa cahaya. Setelah semua ini dilakukan, sekelompok naga hitam mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mengikuti kapten kembali ke langit. Pelemparan ini memakan waktu setengah hari. Seekor naga hitam datang ke Gilgamesh. Tuan Hufa, saya menemukan sumber daya berikut di kuil penguasa cahaya, 30.000 keping baju besi perang, 7.491 keping tentara Tao, barang-barang emas dan perak. Mengikuti laporan naga hitam, Gilgamesh juga memiliki pemahaman awal tentang sumber daya kuil penguasa cahaya. Sumber daya ini dapat digambarkan sebagai besar. Untuk kuil suci yang liar, ini terlalu kaya. Dari sumber daya hingga tentara Tao, semuanya dipersiapkan dengan baik. Bahkan mempersenjatai 2 kuil liar lagi sudah cukup. Tuan Hufa, apakah Anda ingin mengembalikan semua sumber daya ini? Bawahan saya menyarankan untuk menghubungi klan naga hitam dan mengirim seseorang untuk merespons. Gilgamesh mengangguk. Itulah yang dilakukan Gilgamesh agar orang lain dapat melihatnya. Biarkan orang-orang ini tahu dengan jelas berapa banyak mereka menjarah dari kuil penguasa cahaya dan berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Dengan ukuran kuil Lord Cahaya, hal-hal ini sudah menjadi batas atas yang bisa mereka kumpulkan. Tidak ada jumlah sumber daya yang dapat diakumulasikan sama sekali. Orang-orang di luar juga harus membayar. Dengan begitu banyak sumber daya, jangan membocorkan desas-desus. Naga hitam mengangguk cepat. Gilgamesh telah memberitahu mereka tentang ini sejak awal. Mustahil untuk tidak membocorkan rumor, dan itu pasti akan bocor. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai tujuannya? Tetapi masih perlu membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Saat klan naga hitam tiba-tiba meletus, anggota kuil lainnya yang mengintip dari luar dengan cepat mundur. Gilgamesh tidak peduli dengan hal seperti itu. Yang benar-benar dia pedulikan adalah orang-orang daun di bawah yang telah berlutut sepanjang hari. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terlihat di kuil manapun yang jatuh. Di seluruh bidang bintang, semua orang berlutut di tanah, siang dan malam. Bahkan jika mereka lemah secara fisik, tidak ada yang berdiri sampai mereka jatuh. Penghormatan seperti ini, hati yang seperti ini, adalah harta yang sesungguhnya dari kuil penguasa cahaya. Cepat atau lambat, orang-orang ini akan menjadi pengikut yang taat dari kuil penguasa cahaya. Mereka akan mengirim Dewa Cahaya kekuatan iman yang dia miliki, dan mereka juga akan mendedikasikan kekuatannya untuk kuil penguasa cahaya. Ini adalah ibu kota untuk kembalinya kuil penguasa cahaya. Sebuah desahan panjang muncul di hati Gilgamesh. Feng, aku memang tidak sebaik kamu dalam hal pemerintahan. Setelah menerima pemikiran terakhir di hatinya, Gilgamesh membawa naga hitam untuk memulai 3 pencarian properti yang direncanakan. Adapun Zhao Wuling, tentu saja cukup kooperatif. Setiap kali klan naga hitam muncul, dialah yang pertama berdiri. Tetapi dari awal kekeras kepalaannya hingga kemudian menangis dan berteriak, dia benar-benar memainkan peran dengan jelas. Meskipun orang-orang tetap dalam kegelapan, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kebenaran. Di sisi lain bidang bintang, Qin Yichen akhirnya mengikuti tim keluar kuil Ares, Dewa Perang. Inilah titik pertemuan yang dijadwalkan untuk Ares, Dewa Perang. Ksatria hitam itu memiliki wajah yang tenang, dan meminta semua orang untuk mengeluarkan senjata dan menghitungnya. Kapten menuju berhati-hati, karena takut hal-hal ini akan salah. Karena sangat berhati-hati, dia tidak membiarkan kavaleri hitam menangkap kekurangan apapun. Kavaleri hitam memutar matanya dan datang ke sisi senjata, mencoba mencari tahu ada kekurangan pada senjata itu. Tetapi tidak peduli bagaimana kavaleri hitam melihatnya, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun, dan kavaleri hitam menggaruk kepalanya dengan cemas. Kapten berjalan ke sisi pengendara hitam, melihat dengan hati-hati. Tuan Ksatria Hitam, apakah ini masih perlu diuji? Pengendara hitam itu meliriknya ke samping. Tentu saja ya. Melihat adegan ini, Qin Yichen sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi di sini? Senjatanya sendiri sudah dirakit, dan setiap pandai besi hanya perlu menguasai satu bagian saja. Jika akurasinya benar, tidak akan ada masalah secara keseluruhan. Dengan pengalaman serah terima terakhir, Ksatria Hitam seharusnya tidak terlalu ragu. Kecuali, dia sengaja provokatif. Tepat saat Qin Yichen berpikir, pengendara hitam itu tiba-tiba muncul di depannya dan berteriak. Hei! Aku melihatnya. Kakinya penuh lumpur. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Kapten tiba-tiba tercengang. Kaki senjata harus diinjak ke tanah. Bukankah normal kalau sedikit berlumpur? Ksatria hitam itu tidak terlalu peduli saat ini, dan langsung berteriak. Ngomong-ngomong, ada masalah. Sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda mengirimkan barang-barang ini sekarang. Bagaimana Anda bisa mengirim barang-barang bermasalah itu kepada kami? Para kapten semua tercengang. Kawan, ini keterlaluan karena tidak ada lumpur di kaki dan tidak ada ikan di dalam air. Dan itu benar-benar membingungkannya. Melihat semua orang terdiam, Ksatria hitam itu terbatuk pelan sebelum melanjutkan. Dengan cara ini, garis depan ketat.
Kami akan menerima batch produk yang cacat ini, tetapi harganya akan dibelah dua. Ayo pergi. Mendengar ini, Qin Yichan tiba-tiba terbangun. Astaga, Dewa Perang Ares ini sangat setia. Harga kumpulan senjata ini telah dikirimkan sejak lama, dan sekarang murni Ksatria Hitam yang diperintahkan untuk mengambil masalah di sini, dan kemudian terus berbicara. Ada sedikit trik di dalamnya. Berita penurunan kuil penguasa cahaya lebih konklusif. Waktu yang dibutuhkan kuil Lord of Light untuk bertindak agar tidak ditemukan akan sangat dipersingkat. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, merasa cukup emosional di hatinya, dan diam-diam mengirim transmisi suara ke kapten yang terpana. Penguasa cahaya telah mengatakan bahwa kuil Dewa Perang dan kuil penguasa cahaya akan selalu menjadi aliansi. Kapten tertegun selama setengah saat penuh, dan kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Pegang tangan pengendara hitam itu. Dewasa, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kami, senjata yang telah kami tempa dengan susah payah. Jika ini dibagi dua, bagaimana kami bisa hidup? Kuil penguasa cahaya bergantung pada ini untuk melanjutkan hidupnya sekarang. Kapten dapat dikatakan dirasuki oleh drama saat ini. Menangis begitu banyak sehingga menghancurkan bumi. Hal-hal akhirnya mulai berkembang ke arah yang diharapkan Ksatria Hitam, dan Ksatria Hitam membuang tangan kapten pengawal. Silakan, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara dengan kuil Tuan Guang lagi. Ingat, kamu bisa setuju sekarang atau kembali dengan sesuatu. Kapten meratap sebentar dan ragu-ragu selama sehari penuh di kuil sebelum menyerahkan senjata kepada kavaleri hitam, karena pasrah. Juga mendapat setengah sumber daya. Qin Yichan tergerak untuk beberapa saat ketika dia melihat Ksatria Hitam mengeluarkan sumber daya. Ares, Dewa Perang, benar-benar saudara. Lain kali senjata yang dijual kepadanya dapat ditingkatkan oleh generasi lain. Dia akan menembaknya selama krisis kuil penguasa cahaya. Cukup menggunakan senjata yang hanya 2 generasi di belakang kuil penguasa cahaya. Transaksi di sini selesai, dan kapten membawa senjata yang tersisa ke lokasi perdagangan yang ditunjuk oleh Poseidon, Dewa Laut.